Assalamualaikum. Halo, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran kedua. Wah, segarnya udara pagi hari. Semua makhluk hidup itu bernafas. Kita pun juga bernafas. Nah, sekarang bagaimana ya pernapasan pada manusia? Yuk kita simak. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mengandung oksigen atau O2, sedangkan udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida atau CO2. Organ pernapasan pada manusia itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu hidung. Hidung tempat keluar masuknya udara dan penyaring udara. Yang kedua yaitu faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga yaitu laring. Laring itu terdapat di bagian belakang faring. Keempat yaitu trakea. Trakea, pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Berarti bronkus ini dibagi menjadi dua ya, bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya bronkiolus, yaitu bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Yang terakhir adalah alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya di sini adalah contoh organ pernapasan pada manusia. Di sini kalian bisa perhatikan udara yang masuk pertama kali itu melalui rongga hidung, lalu masuk ke faring, lalu masuk ke laring. Laring ini dibagi menjadi dua ya. Ada laring yang untuk pencernaan dan untuk pernafasan. Nah, kalau udara itu masuknya ke pernapasan, nah ini masuk ke trakea, lanjut dari trakea masuk lagi ke bronkus, dari bronkus ini dia masuk lagi ke bronkiolus, dan yang terakhir dia masuk ke alveolus. Nah di dalam alveolus inilah terjadinya pertukaran udara dari oksigen ke karbon dioksida dan sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana sih urutan sistem pernapasan pada manusia? Di sini, urutan sistem pernapasan pada manusia yang pertama itu hidung, lalu masuk lagi ke faring, masuk lagi ke laring, lalu masuk lagi ke batang tenggorokan atau trakea, lalu dilanjut lagi masuk ke bronkus. Setelah masuk ke bronkus, masuk lagi ke cabang bronkiolus, dan setelah itu masuk ke alveolus. Oke, selanjutnya untuk memahami isi teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Nah, selanjutnya perhatikanlah tabel berikut. Untuk mengajukan pertanyaan, kita harus mengetahui kata tanya dan penggunaannya untuk apa. Nah, di sini kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Yang kedua, di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga yaitu kapan, digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat yaitu siapa, ini digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung, atau nama orang juga bisa. Yang kelima yaitu mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Yang keenam bagaimana, itu digunakan untuk menanyakan cara membuat proses, urutan, pendapat, atau sikap. Yang terakhir yaitu berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya suatu benda. Nah, kata tanya ini seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa itu digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan. Selanjutnya, Doni, apakah kamu tahu apa itu tangga nada? Oh, tentu tahu. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tangga nada diatonis mayor, yang kedua tangga nada diatonis minor. Kali ini kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, di sini ada tangga nada mayor atau tangga nada diatonis mayor. Di situ ada 1, 1, 1/2 itu adalah yang disebut namanya interval nada.
yang di bawahnya yaitu C, D, E, F, G, A, B itu adalah nama nada. Yang di bawahnya paling bawah itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dinamakan dengan notasi nada. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yaitu yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau sama dengan nada C. Berikut adalah contoh lagu-lagu diatonis mayor. Nah, yang pertama yaitu ada lagu Indonesia Raya, kedua Maju Tak Gentar, ketiga Hari Merdeka, keempat Halo Halo Bandung. Nah, ini hanya beberapa contoh lagu-lagu diatonis mayor ya, masih banyak yang lainnya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.